Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu anha, itu hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujibuhu at-tayammuna, beliau sangat mengagumi yang kanan, fi tana'ulihi, di dalam bersendal, wa tarajjulihi, di dalam bersisir, wa tahurihi, dan di dalam bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan seluruh perkaranya, seluruh pekerjaannya. Hadis ini hadis sahih. Nah, asyarhu, penjelasannya, at-tayammunu, memulai dari yang kanan di dalam tadi perkara-perkara, yamunnu wa barakah, itu merupakan karunia dan barokah. Jadi ini pentingnya memulai dari yang kanan sampai beliau sangat mencintainya. Kenapa? Karena memulai dari yang kanan itu barokah. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, sehingga Rasulullah mencintainya. Faqad akhbarat Aisyatu Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin mengabari atau mengabarkan, wahya a'lamun nas, beliau ini Aisyah manusia paling tahu, bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan Nabi, annahu kana ya'jibuhu at-tayammuna, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sangat mengagumi yang kanan, fi libasi na'lihi, ketika memakai sendal. Tadi itu karena mulai dari yang kanan itu barokah. Wa fi islahi syarihi, di dalam menata rambutnya. Nah, kalau di hadisnya tadi tarajjul itu bersisir. Wa taharatihi, dan di dalam bersuci. Bersuci di situ berarti mulai wudu, mandi, tayamum. Nah, wa jami'u su'unihi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh perbuatan Nabi itu dimulai dari yang kanan. Karena apa? Barokah tadi. Qala Asy-Syaukani, berkata Al-Imam Asy-Syaukani, wa fil hadisi, di dalam hadis tadi, hadis nomor 9 ini, dalalatun ala masyru'iyatil ibtida' bil yamin. Hadis ini sebagai dalil disyariatkannya memulai itu dengan yang kanan. Fi libsin ni'al, di dalam pakai sendal. Jadi pakai sendal dari yang kanan itu apa bedanya dengan yang kiri? Berbeda ya. Kalau dari yang kanan itu apa? Barokah. Barokah itu banyak kebaikannya. Dicintai Allah, diridhoi oleh Allah, karena mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah. Nah,
dan disyariatkan. Artinya menjalani sunnah Nabi itu merupakan pintu-pintu kebahagiaan, ketenangan, keselamatan. Dan ini kan selalu kita lakukan, ini pakai sendal. Wafi tarjili sya'ri, di dalam bersisir, dimulai dari yang kanan. Nah, yang kanan tentu ke belakang ya. Tidak, biasanya ada orang bersisir dari yang kanan tapi ke kiri ya. Dari yang kanan dulu ke belakang, ya kemudian yang kiri ke belakang. Artinya juga tidak, kalau miring itu ya miring nanti. Ai tasrihi wa fi tahuri, dan di dalam bersuci. Wa yabda'u biyadihi al-yumna, dimulai dari tangan yang kanan qabla al-yusra, sebelum yang kiri. Wa birijlihi al-yumna qabla al-yusra, dari kaki yang kiri sebelum kaki yang dimulai dari kaki yang kanan sebelum kaki yang kiri. Nah, wabil janibil aiman min sa'iril badan, dan juga memulai dari yang kanan untuk seluruh badan. Ngapain seperti pakai baju dari yang kanan? Apalagi termasuk di dalam mandi, ketika mandi dimulai dari nyiramnya itu yang kanan dulu. Qoblal aisar, sebelum yang kiri. Seringnya kita kan dari kiri dulu ya. Karena ngambilnya air dari yang kanan terus nyiram yang kiri. Itu kurang sunnah yang seperti itu. Yang sunnah itu nyiduk pakai tangan kanan tapi nyiram badan yang kanan dulu. Begitu kata Al-Imam Asy-Syaukani. Wa tayamun, memulai dari yang kanan, sunnatun, itu sunnah. Fi jamil asya, dalam segala sesuatu. Ngapain? Nah, tidur juga miringnya miring kanan. Ya, walaupun misalnya lagi kerja apa, nyangkul misalnya, mau nggarap sawah, ya yang kanan, dari yang kanan dulu. La yuhtassu bisai'in duna syai', tidak ada pengkhususan kecuali beberapa saja. Nah, kama ashtara ila dzalikal hadis, karena di hadisnya tadi sudah disebutkan seluruh urusan Nabi, seluruh pekerjaan Nabi itu dimulai dari yang kanan. Nah, karena di sini ada kata-kata kullu itu semuanya. Yadullu ala ta'mim, yang kullu ini menunjukkan pada makna rata, merata, mencakup semua. Walaupun ada penghususannya, diantaranya duhulul khala, ketika masuk kamar mandi, wal khuruj minal masjid, ketika keluar dari masjid. Nah, itu dimulai dari yang kiri. Adapun bersiwak atau gosok gigi, khilaf para ulama, ada yang mengatakan kalau giginya kotor, itu dari yang kiri. Tapi kalau giginya tidak kotor, tapi memang dalam rangka bersiwak, artinya sekedar sunnah, giginya tidak kotor, cuma ngikuti bersiwak dia untuk menjalankan sunnah, itu dari yang kanan. Karena Rasul mengatakan bersiwak itu membersihkan gigi dan diridhoi oleh Allah. Nah, diridhoi oleh Allah ini yang kita eman gitu. Nah. Fawaidul hadis, beberapa faidah dari hadis. Hadis nomor 9. Yang pertama, masru'iyatul bada'ati bil yamin, disyariatkan memulai itu dari yang kanan, fil wudu, ketika wudu, wal ghusli, mandi.
Fayalsilu fil wudu al-yumna, maka dicuci ketika berwudu itu dicuci yang kanan dulu, minal yadaini, ketika mencuci tangan itu dimulai dari yang kanan dulu 3 kali atau 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Warijlaini, demikian juga kaki dimulai yang kanan dulu, selesaikan dulu, karena banyak orang wudu salah, yang kanan sekali terus kiri sekali, kemudian ulang lagi kanan lagi, balik kanan lagi, kemudian yang kiri, gantian, bergantian, itu malah nggak ada dalilnya. Nah, wafil husli, dua ketika mandi, yubda bi ghusli syakil aiman, dimulai dari badan sebelah kanan, minal badan, dari badan, qoblal aisar, sebelum yang kiri. Jadi mulai sekarang kita perbaiki cara mandi kita, cara nyiram badan kita. Kalau pakai sabunnya dari mana? Pakai sabun, Pak Norman. Yang kanan dulu ya. Dimulai dari yang kanan, itu barokah. Jadi beda, pahalanya beda. Kalau tadi kan mungkin cuma mandi saja, milangi kotor biar badan seger. Tapi setelah tahu sunnah, nah itu baru bisa bernilai ibadah ketika diniatkan mandinya itu ngikuti apa? Sunnah Nabi. Ya badan bersih, badan seger, dan dapat pahala. Yang terpenting dari tadi bersih, seger, yang terpenting apa? Pahalanya, ya barokahnya. Dan itu hanya diperoleh oleh orang yang berilmu dan beriman. Nah, yang kedua, masru'iyatul bada'ati birrijlil yumna fi libsin na'li. Disyariatkan atau disunnahkan memulai dari kaki yang kanan ketika pakai sendal. Nah, ini juga beda antara orang berilmu dan beriman ketika pakai sendal, walaupun sama-sama dari yang kanan, ya. Kalau orang beriman, berilmu, dia pakai sendalnya pakai yang kanan dalam rangka untuk ingin mendapat ridho Allah. Itu namanya hadir, nyatu. Jiwa dan kakinya itu nyatu. Nah, atau disebut juga zikir. Zikir itu apa? Ingat. Ingat dia ketika pakai sendal itu ingat apa? Yang diingat hukum Allah ini, ajaran Allah, syariat Allah ini. Dia jalani dengan penuh keikhlasan, maka nilainya besar. Pahalanya besar. Wa kadzalika lubsul khuffain, demikian juga pakai khuf. Khuf itu sepatu yang sampai di atas mata kaki. Itu dari yang kanan dulu. Wal jawarib, demikian juga jawarib, ini kaos kaki. Nah, wasiab dan pakaian. Pakaian meliputi apa? Jubah, baju, kaos, kemudian celana. Dari yang kanan dulu. Nah, begitu orang beriman, orang berilmu, berbobot, amalannya itu berbobot. Nah, karena iman itu harus menjadi ruh seluruh amalnya, seluruh perbuatannya. Asal satu yang ketiga, masru'iyatul bada'ati bil janibil aiman minar ra'si inda tarajjilihi. Disunahkan memulai dari samping kanan, dari sebelah kanan di kepala ketika bersisir. Nah, ketika bersisir dimulai dari yang kanan. Nah, dan yang kiri. Wa kadzalika inda halqihi. Demikian juga ketika potong rambut.
Nah, potong rambut dari yang kanan dulu. Nah, ini kasih tahu tukang potongnya. Nah, rata-rata tukang potong nggak mau ngaji. Nah, sehingga ngawur kadang. Motongnya tuh ngawur. Nah, kalau ngaji masuk ibadah, dapat uang lagi. Yang keempat, masruyatul bada'ati bil yamin fi kulli syai'in. Disunahkan memulai itu dari yang kanan dalam segala sesuatu. Wa yustahsana min dzalika ma warada syar'u bil bada'ati bil yasar, dan di sana ada beberapa yang dikecualikan, yaitu dimulai dari yang kiri, kaduhulil hammam, seperti masuk hammam, masuk kamar mandi. Wa izalatil adza, menghilangkan kotoran. Nah, ini tadi menghilangkan kotoran termasuk ketika bersiwak atau gosok gigi. Nah, wa khal'un ni'al, dan demikian juga dari yang kiri ketika melepas sendal. Nah, melepasnya juga ada aturannya dari yang kiri dulu. Wa thiyab, melepas baju, melepas celana dimulai dari yang kiri. Itu ibadah dan masuk amal soleh. Tadi ya, tak asalkan dia menjalankannya di atas ilmu dan ikhlas, artinya hadir. Ingat bahwa ini aturan Allah itu kalau melepas dari yang kiri. Fayabda'u bil yasar, maka semua itu dimulai dari yang kiri. Nah, fi hadhihi wa ma asbahahu. Wa ma asbahuha, dimulai dari yang kiri dan yang semisalnya. Apa semisalnya? Selain pakai sendal, pakai baju, melepas sendal, melepas baju, yang dimulai dari yang kiri. Kalau di sini izalatul adza, mungkin ini ya, nyapu, ya. Nyapu rumah dari sebelah mana? Kiri, ya. Karena itu termasuk dari membuang gangguan. Atau apa lagi? Yang kelima, kamalu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimura'atin nadzafah, yang sunnah Nabi ini benar-benar menjaga kebersihan. Fi tarjili sya'ri wa ghairihi, di dalam menyisir rambut. Jadi rambut itu, tapi juga ada hadis Rasulullah itu tidak sering-sering. Sampai dalam bentuk celaan, Rasulullah mencela orang yang lama di depan cermin. Nah, sibuk dengan urusan rambut. Nah, itu malah dicela yang seperti itu. Nah, itu pelajaran hadis nomor berapa? 9. Nah, kita masuk nomor 10. Al-hadithul ashiru, hadis ke-10. An Nu'aimin al-Mujmir, dari Nu'aim bin Mujmir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat hurran muhajjalin, bersinar, bercahaya dan bersinar karena bekas wudunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Nah, jadi permasalahan di kalangan ahli hadis tentang ini mulai hari ini. Barang siapa mampu di antara kalian memperpanjang hurrahnya, cahayanya, lakukanlah. Yang sahih, yang benar, ini bukan sabda Nabi.
Tapi ini perkataan Abu Hurairah. Jadi perkataan Abu Hurairah nyelip gitu loh, nyelip di hadis. Pada dalam hadis disebut darjah. Ucapan sahabat masuk di hadis. Ini kan sepintas memang sama nyambung ya. Nah, nyambung. Tapi nanti ketika dibahas ada kelihatan kurang nyambungnya. Sehingga ini bukan dalil. Yang dalilnya itu sampai ini min asaril wudu. Di Muslim, di lafaz Muslim, ra'aitu Aba Hurairah yatawaddau. Aku melihat Abu Hurairah berwudu. Mujmir tadi itu loh. Nuaim tadi yang melihat Abu Hurairah wudu. Faghasala wajhahu. Kemudian Abu Hurairah membasuh wajahnya. Wa yadaihi, dan kedua tangannya, hatta kada yablughal mankibain, sampai hampir mendekati pundaknya. Jadi kan batasannya sampai siku. Itu Abu Hurairah tuh sampai dekat ke ke ketiaknya itu. Mangkib itu pundak. Summa ghasala rijlaihi, kemudian Abu Hurairah membasuh kedua kakinya hatta rafa'a ila saqain, sampai tinggi ke betisnya. Batasannya sampai mana? Kedua mata kaki ya, kedua mata kakinya harus dibasuh. Tapi Abu Hurairah naik. Summa qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan ketahuan dari cahaya bekas wudunya. Faman istata'a minkum, barang siapa mampu di antara kalian, an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, lakukanlah. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz lain, sami'tu khalili, kata Abu Hurairah, aku mendengar kecintaan kesayanganku sallallahu alaihi wasallam. Khalil, ini kesayanganku. Yaqul tablughul hilya minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Sinar dari orang mukmin nanti pada hari kiamat tergantung sejauh mana wudunya. Nah. Kita lihat syarahnya atau penjelasan dari hadis tadi. Khassallahu ta'ala hadhil ummata. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan, memberikan tanda khusus pada umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW diketahui secara khusus dibanding mulai dari Nabi Adam. Bi khosaisin, dengan kekhususan. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat umat Nabi Muhammad punya tanda khusus. Lam takun li ghairihim, yang tidak dimiliki tanda itu oleh umat selainnya. Walillahilham, hanya milik Allah segala pujian, gitu ya. Wa fi hadzal hadisi, maka di hadis ini, hadis ke-10, ya baru Abu Hurairah mengabarkan radhiyallahu ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallahu khassa hadhil ummah, bahwa Allah mengkhususkan umat ini bimizatin azimatin, dengan perbedaan yang besar. Azimah itu agung, dengan perbedaan yang besar. Yaumal qiyamah. Lam takun li ghairihim, yang tidak dimiliki oleh selainnya.
min sa'irin nas, dari seluruh manusia. Jadi nampak sekali karena itu sinar, bersinar umat Nabi Muhammad SAW. Tilka bi'annahum ya'tuna yawmal qiyamati wa wujuhuhum wa aydiyahum wa arjulahum wa aydihum wa arjuluhum tatala'la'at atau tatala'la'u nuran wa bayadan. Apa tandanya? Umat Nabi Muhammad datang pada hari kiamat, wajahnya, kedua tangannya dan kakinya itu yadala'la', keluar sinarnya, memancar sinar, itu namanya tala'la', memancar sinar putih. Wa dzalika min atharil wudu, dan itu termasuk dari bekas wudunya. Jadi wudunya oleh Allah dijadikan cahaya. Alladzi yaf'aluna fid dunya ta'abbudan lillahi azza wajal, yang wudu itu dilakukan di dunia dalam rangka ibadah kepada Allah, wa ta'dziman li sya'ni shalah, dan dalam rangka untuk pengagungan pelaksanaan sholat. Sholat ini masalah yang ibadah yang paling agung, karena sholat ini terdiri dari 3 perkara, yaitu hati, anggota badan, dan lisan. Seluruh unsur kita itu dilakukan ketika sholat, dan itu wasilah atau penyambung, penghubung antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Summa yaqulu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, man qadara, barang siapa yang mampu, ala an yutila mahalla dzalika nur, untuk memanjangkan cahaya itu, fi wajhihi wa yadihi wa rijlihi biziyadah fi mahalli tathhir falyaf'al, dengan menambah. Yang enggak bisa ini di wajah. Iya. Kalau wajah cara manjangkan cahayanya gimana? Sementara kalau hadis sahih itu tidak ada muskilah. Ini kan masuk muskilah, ya. Masuk masalah. Kalau tangan tadi Abu Hurairah mempraktekkan, ya. Dan itu bukan dalil, tapi itu ijtihadnya dari Abu Hurairah. Itu kalau benar dapat 1, kalau salah, kalau benar 2, kalau salah dapat 1 beliau. Jadi kita agak loyal ketika lihat ada orang mencuci tangan kok sampai lengannya gitu ya, sampai atas, atau kakinya sampai ke lututnya ya. Cuma yang banyak salah orang wudu mestinya kan dari ujung kaki ke atas. Lah ini banyak orang wudu dari lututnya ke bawah ya. Sama dengan ketika mencuci kedua tangannya, dari sikunya ke ujung tangan. Padahal terbalik itu. Nah. Wa tabayyana riwayatu Muslim anna Abu Hurairah, di riwayat Muslim tadi diterangkan bahwa Abu Hurairah kana yatbaku zalika. Abu Hurairah benar-benar mempraktekkan bil fi'li, mempraktekkan dengan perbuatan tadi. Wa yasilu yadayhi hatta yuqaribul mankibain, sehingga dia mencuci kedua tangannya sampai mendekati pundaknya. Warijlaihi hatta yarfa'a ila saqain, mencuci kedua kakinya sampai tinggi ke betisnya. Wa annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yahbaru anna hilyatal mu'min, karena beliau mendengar bahwa Rasulullah mengatakan bahwa perhiasan atau cahayanya orang mukmin di surga itu tergantung sejauh mana wudunya. Mungkin Abu Hurairah tidak pakai perkataannya sendiri, tapi pakai hadis tadi ya.
bahwa perhiasan orang mukmin atau cahayanya orang mukmin tergantung wudunya. Wa kafa bidzalika tsawaban wa fadilatan. Nah, di antara faedah hadis ini, faedah hadis 10, isbatul ba'si yaumal qiyamah. Hadis ini menerangkan adanya hari kebangkitan. Itu pada hari kiamat. Semua manusia akan dibangkitkan. Wa ma fihi min hisabin wa jazain, dan di sana ada hisab dan ada balasan. Nah, yang kedua, fadilatu hadhil ummah, keutamaannya umat ini. Umat ini umat terbaik, umatnya Nabi Muhammad dibanding umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Sehingga Rasul mengatakan hanul akhirunal awwalun. Kita ini umat terakhir tapi nanti diutamakan ketika mau masuk surga. Di hadis ini diterangkan di antara keutamaannya nanti datang pada hari kiamat wurron muhajjalin min atharil wudu. Ada cahaya terang dari bekas wudunya. Yang ketiga, fadilatul wudu, keutamaannya wudu. Nah, yang keempat, al-jaza' alaihi bil ghurrah wa tahjil yaumal qiyamah. Manusia yang berwudu akan dibalas, diberi jaza. Jaza itu balasan, yaitu diberi cahaya. Bi'anna hilyatal mu'min fil jannati tablu haitsu yablughul wudu. Bahwa cahayanya orang mukmin, hilyah sendiri artinya bukan cahaya ya. Kalau cahaya itu nur. Hilyah itu perhiasan asal. Nah, itu tergantung dari sejauh mana wudunya. Kalau Abu Hurairah tadi diperpanjang cahayanya, yaitu dengan menaikkan dari siku ke atas sampai mendekati pundaknya. Yang kelima, talabu mujawazati mahallil fardi fi ghuslil wajhi wal yadaini war rijlaini li tatawwulil ghurrah wat tahjil. Nah, dan di sini yang nggak bisa untuk dinaikkan adalah di wajah ya, nggak bisa dipanjangkan. Apakah sini dalam bentuk tanya, apakah hadis ini mengharuskan untuk memanjangkan tadi, memanjangkan cahaya maunya ketika mencuci wajah, kedua tangan, kedua kaki. Wakila ada yang mengatakan la yutlabu dzalik. Hadis ini tidak menuntut untuk dilakukan seperti itu, artinya tidak disunahkan memanjangkan. Lianna qaulahu, karena perkataan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al min kalami Abu Hurairah. Karena perkataan tadi barang siapa mampu memanjangkan cahayanya lakukan. Ini perkataan Abu Hurairah. La min kalamin Nabi, bukan ucapan Nabi. Wa alaihi fala yazidu ala haddil wajhi, sehingga tidak perlu untuk menambah dari wajah. Wala anil mirfaqaini wal ka'bain, dan juga tidak perlu menambah dari siku, tapi siku dibasuh, dan kedua mata kaki. Nah, illa yasiran, kecuali ditambah sedikit saja, lil ihtiyat, untuk hati-hati. Ditambah sedikit untuk hati-hati, jangan sampai siku tidak terbasuh, jangan sampai mata kaki tidak terbasuh. Lianna Abu Hurairah tawaddo'a, karena Abu Hurairah berwudu kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke lengan atasnya. Demikian juga ketika membasuh kedua kakinya sampai ke betisnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, hakada ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Demikian aku melihat Nabi berwudu.
Nah, insyaallah itu pelajaran kita 2 hadis ya. Hadis nomor berapa tadi? 9, 10. Yang pertama menjelaskan keutamaan dari yang kanan, memulai dari yang kanan ya. Dinasihati diri-diri kita jangan biasa makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, makan kerupuk pakai tangan kanan. Nah, kalau keluarganya pakai tangan kiri diingatkan, dinasihati biar apa kata Rasul tadi barokah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.